Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenya Regan. Saya dari kelas 5 G dengan MPM di sini. Di sini saya akan membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis dan bagaimana cara untuk berpikir kritis. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke. Kenapa sih kita itu selalu mengedepankan perasaan ketimbang logika? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang mengedepankan perasaan dan emosi ketimbang logika. Nah, untuk itu adanya konsep berpikir kritis. Oke, mari kita bahas konsep berpikir kritis. Otak kita itu selalu bekerja dan selalu berpikir, namun seringkali otak kita itu berpikir secara otomatis. Alasannya simple. Kenapa otak kita berpikir secara otomatis? Coba kita bayangkan ketika otak kita itu berpikir secara manual ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya kita berjalan, kita harus berpikir dulu melangkah mana yang kita ambil, kanan, lalu kiri, kanan, dan kiri lagi. Lalu saat kita berkendara, kita harus berpikir dulu kita belok mana, padahal kita sudah melalui jalan tersebut setiap waktu. Nah, untuk itu kita harus berpikir secara otomatis. Namun ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk tidak berpikir secara otomatis atau kita harus berpikir secara manual dan logika. Berpikir secara manual atau berpikir dengan logika ini ada konsep yang namanya berpikir secara kritis. Apa sih itu berpikir secara kritis? Berpikir kritis itu adalah kemampuan buat berpikir lebih rasional dan nantinya kita dapat mengambil keputusan yang lebih matang karena semua itu didasari dengan analisis. Contohnya seperti ini. Ada sebuah pesan masuk ke WA kita atau broadcast message. Nah, pesan itu mengatakan atau memberitakan sesuatu seperti contohnya COVID-19 ini sudah hilang, atau misalnya vaksin itu hanya konspirasi oligarki atau pemerintah untuk mendapatkan cuan. Nah, kita harus analisis dulu pesan itu, jangan kita harus langsung percaya. Kita berpikir secara kritis atau berpikir dengan logika. Kita analisis, lalu kita cari sumber-sumber yang terpercaya, apakah pesan itu memang akurat. Kita cari informasi, kita cari data-data di internet bisa, atau di artikel-artikel. Jika kita melakukan itu, maka kita akan tahu, oh, kalau pesan ini adalah berita bohong atau hoax. Nah, jadi itu kita bisa tahu pesan itu bukanlah berita yang benar. Nah, bagaimana cara mengembangkan berpikir kritis itu? Ada beberapa cara untuk mengembangkan berpikir kritis. Yang pertama itu kita harus memahami bagaimana proses berpikir itu terjadi. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu terbiasa untuk berpikir secara otomatis atau berpikir dengan cepat. Nah, itu juga tidak salah karena berpikir cepat itu memang dibutuhkan. Seperti contohnya kita berkendara, kita berjalan, kita nyetrika, makan. Nah, ya itu kita harus berpikir dengan cepat. Gak mungkin kita harus berpikir secara manual. Itu kan lama. Tapi ada kalanya kita tuh harus mempause atau memberhentikan dulu sejenak tindakan kita untuk berpikir secara otomatis itu ketika itu diperlukan. Contohnya pada broadcast message tadi, atau ya informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, karena banyaknya pesan yang diterima atau informasi yang beredar atau banyaknya orang yang ngomongi informasi sesuatu belum tentu benar, karena itu belum tentu faktanya. Kita harus cek dulu informasi itu akurat atau tidak. Lalu cara kedua untuk mengembangkan cara berpikir kritis ini, kita harus membiasakan diri untuk aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, karakter orang yang berpikir kritis itu, mereka itu punya banyak informasi atau memiliki wawasan yang luas di dalam dirinya.
karena itu penting untuk mengambil keputusan mereka. Jadi kita harus membiasakan diri untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, biasakan diri berpikir secara terbuka, karena tidak semuanya itu selalu apa yang informasi kita yang dapat itu selalu benar. Jadi kita harus berpikir secara terbuka. Kita cari dulu informasi-informasi lain yang setidaknya itu bisa kita bandingkan. Oh, ini misalnya informasi A, ada orang yang menginformasikan A, lalu kita cari internet ada yang menginformasikan B. Nah, kita cari nih orang-orang yang memang kredibel atau ahli-ahli, benar nggak sih informasi A ini, atau apa yang benar itu malah informasi yang B. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara terbuka, kita tidak menelan informasi itu secara mentah-mentah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.